Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan laporan hasil evaluatif mutu capaian pembelajaran. Nah, pada hasil evaluatif mutu capaian pembelajaran bahasa Arab berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 1941 tahun 2025 tentang capaian pembelajaran mata pelajaran PAI dan bahasa Arab pada madrasah, bahwasanya pembelajaran bahasa Arab ini bukan lagi sekedar menghafal kosakata atau menghafalkan hiwar serta menerjemahkan teks qiraah gitu. Tetapi pembelajaran bahasa Arab ini mengarah ke apa yang bisa dilakukan oleh murid dalam menggunakan bahasa tersebut, karena sejatinya bahasa itu adalah alat komunikasi. Jadi pembelajaran bahasa Arab di sini sudah menjadi bahasa sebagai alat komunikasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Oke, pada bagian A dan B, yaitu orientasi dasar CP dan representasi kinerja komunikatif, itu semuanya itu sudah selaras dengan kurikulum berbasis capaian, karena sudah dijelaskan di SK tersebut bahwasanya fokus utama dalam CP itu adalah apa yang bisa murid lakukan dari bahasa tersebut, ataupun penggunaan bahasa Arab untuk membangun dan menyampaikan makna. Serta dalam unsur linguistik bahasa Arab itu yang mufrodat, aswat, dan tarokib itu bukan lagi sebagai tujuan utama, melainkan sebagai sumber daya pendukung dalam bahasa Arab. Nah, selanjutnya itu ada bagian C dan D, yaitu representasi tindakan berbahasa dan kejelasan konteks komunikasi. Nah, pada pada pembelajaran bahasa Arab ini maupun pada CP kali ini tuh sudah jelaskan dalam SK. CP ini menginterpretasikan bahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan, karena CP ini sudah menggunakan kata menganalisis, mengidentifikasi, serta menginterpretasi ataupun mempresentasikan dan mengungkapkan argumen. Nah, jadi itu bisa membuahkan ataupun menghasilkan tulisan maupun lisan gitu dalam bahasa Arab tersebut, dan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi berdasarkan konteks pada kehidupan sehari-harinya. Nah, selanjutnya itu ada bagian E dan F. Nah, dari sisi keterukuran dan ketepatan serta progresnya, CP ini sudah memastikan bahwasannya CP bukan hanya sekedar kegiatan pembelajaran bahasa Arab aja ataupun menyalurkan pengetahuan bahasa Arab gitu. Nah, tapi CP ini sudah sebuah tindakan berbahasa yang dapat dilihat dan diamati dari fase ke fase gitu, dari mulai fase A sampai fase F itu sudah bisa dilihat dan diamati. Nah, mulai dari fase A, yaitu mengenali kosakata atau bisa melafalkan kosakata dengan benar gitu. Nah, dari fase A ini sampai fase F, yaitu bisa menganalisis atau mengidentifikasi ataupun menginterpretasikan atau mengungkapkan suatu argumen dalam sebuah teks tertentu itu bisa dilihat tuh dari progresnya. Jadi kan berprogres dari fase A sampai fase F itu. Kemudian dari fase ke fase ini tidak hanya menambah pengetahuan kebahasaan saja, tapi lebih meningkatkan kualitas kemandirian dalam menggunakan bahasa tersebut. Karena dari yang tadinya bisa melafalkan sehingga bisa mempresentasikan bahasa menggunakan bahasa Arab itu ada proses kemandirian tersendiri dari seorang muridnya. Kemudian pada bagian H dan I, yaitu H dan I posisi murid sebagai pelaku berbahasa dan integrasi nilai dalam praktik bahasa. Nah, dalam kurikulum berbasis CP ini sudah menempatkan murid sebagai subjek aktif dalam penggunaan bahasa gitu, karena adanya capaian murid memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, atau murid memiliki kemampuan untuk menganalisis, ataupun murid memiliki kemampuan untuk
untuk mengungkapkan perasaan atau mengungkapkan ekspresi. Nah, seperti itu. Dan CPI ini tuh sudah fokus atau berpusat pada student center, yang mana itu berpusatnya pada mahasiswa, tidak hanya dari guru saja gitu. Nah, serta untuk integrasi nilai dalam praktik berbahasa ini bisa dilihat dari cerminan atau sikap murid dalam menggunakan bahasa ketika berinteraksi, misalkan berinteraksi hiwar atau berdialog dalam berbahasa Arab di dalam kelas. Itu kan bisa dilihat nih sikapnya apakah sudah berkembang proses kebahasaannya atau belum gitu. Kemudian yang terakhir kategori J dan K, yaitu koherensi desain kurikulum berbasis capaian dan kejelasan dan ketepatan redaksinya. Nah, CP ini dalam titik awal untuk CP ini untuk menjadi titik awal perencanaan pembelajaran dan asesmen itu sangat penting ya, karena pada dasarnya CP ini bisa menurunkan TP-TP yang secara logis, karena CP-nya itu sudah mengarahkan, berfokus pada apa yang bisa dilakukan murid dalam menggunakan bahasa ini. Nah, jadi itu CP-nya itu bisa diturunkan melalui TP-TP yang logis, TP-TP yang tidak hanya sekedar tujuan pembelajaran bahasa mendapatkan ilmu bahasa Arab saja, tetapi tujuan pembelajaran itu bisa menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga CP yang bagus ini bisa menurunkan TP-TP yang logis dan sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Nah, jadi evaluatif mutu capaian pembelajaran dalam bahasa Arab ini melahirkan atau capaiannya itu yaitu murid mampu mengekspresikan pikiran, ide, perasaan, ekspresi dalam verbal ataupun komunikatif, serta murid mampu menggunakan bahasa ini dalam kehidupan sehari-hari karena berdasarkan materi-materi yang sudah diajarkan dari bab 1 sampai dari fase A hingga fase F itu sudah diajarkan berdasarkan konteks kehidupan sehari-hari, bagaimana bagaimana cara berkenalan, terus abis itu bagaimana cara menyatakan memperkenalkan anggota keluarga, terus menyatakan cita-cita aku bakal jadi apa, itu sudah diajarkan di materi-materi bahasa Arab, dan kita memfokuskan ke dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka, seperti itu. Kemudian dalam komponen bahasa atau unsur linguistik itu yang menekankan dari proses memahami, mengaplikasi ataupun merefleksi materi komponen bahasa, yaitu bunyi atau aswat, mufrodat ataupun tarokib itu dengan baik dan benar sebagai proses pembekalan guna untuk keterampilan bahasa-bahasa lain. Nah, keterampilan bahasa ini meliputi istimah, kalam, qiraah, dan kitabah, yaitu yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arabnya, seperti itu. Nah, segitu saja laporan hasil evaluatif mutu capaian pembelajaran dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.